Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zikril Fadila dengan NIM 4424015, program studi Sejarah Peradaban Islam, dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Wafika Janatul Hasanah dengan NIM 4424006 dari Prodi Sejarah Peradaban Islam. Di sini kami akan membuat video untuk memenuhi tugas akhir kami dengan mata kuliah SKI Asia Barat dan Timur Tengah. Selamat menyaksikan. Hai Bika. Hai Ila. Kamu lagi nengok apa sih? Kok serius banget? Kan aku tuh lagi scroll TikTok, jadinya banyak keluar di FYP aku itu kayak apa yang mengenai Palestina itu loh. Kamu tahu nggak apa itu? Palestina, oh yang dijajah sama Israel ya? Iya kan, sekarang beritanya itu semakin meluas gitu loh. Boleh lihat dulu nggak sih? Ih, kasihan banget ya. Oh iya, tapi setahu aku sih ya, dari dulu tuh udah ada loh yang mendirikan organisasi untuk kebebasan Palestina tuh. Oh, organisasi apa ya kalau boleh tahu? Jadi nama organisasinya tuh PLO. Oh, PLO. Apa sih kepanjangan dari PLO ini? Jadi kepanjangan dari PLO itu Palestina Liberation Organization. Organisasi ini didirikan pada tahun 1964 dengan tujuan untuk mewakili rakyat Palestina, mengambil kembali hak-haknya dan mengembalikan rakyat Palestina ke tanah air mereka. Oh, jadi tujuan PLO ini didirikan itu untuk membebaskan rakyat Palestina dari serangan Israel gitu ya? Iya. Dan kamu tahu nggak sih? Jadi ada beberapa tujuan PLO ini didirikan. Kalau boleh tahu apa aja sih tujuan PLO ini didirikan? Kalau dilihat dari beberapa sumber, PLO ini didirikan, yang pertama yaitu sudah pastinya ya mendirikan negara Palestina dan Yerusalem sebagai ibu kotanya. Terus yang kedua yaitu untuk menghapuskan penduduk-penduduk Israel itu dari tanah Palestina yang sudah dijajah oleh mereka. Dan yang ketiga untuk mengambil kembali para pengungsi-pengungsi dari Palestina yang sudah pergi dari Palestina dan mengambil kembali pengungsi-pengungsi itu. Cukup apa juga ya dari PLO ini? Iya. Teman, di PLO ini setiap ada organisasi pasti ada tokoh penting lah kan. Kalau aku boleh tahu siapa saja sih tokoh penting dari PLO ini? Jadi setahu aku ada seorang namanya itu Yasser Arafat. Yasser Arafat nih dia menjabat di PLO. Dia lah yang paling lama menjabat gitu, dan dia pula tokoh yang paling terkenal di organisasi PLO. Dia menjabat selama dari tahun 1969 sampai 2004. Lama juga ya? Lama banget. Mungkin banyak ya pencapaian yang dia lakukan ketika PLO. Bisa jadi waktu jabatan dia bisa mengambil alih Palestina dari Israel. Namun kan sekarang masih beredar juga kan di media sosial, di internet, di mana-mana. Ya, soalnya kan tadi itu kan aku lihat di berita itu banyak kali loh mengenai PLO ini apa. Iya. Jadi kan yang di TikTok ini nggak rinci gitu loh penjelasannya. Iya. Jadi ada juga loh peran-peran PLO nih dalam perjuangan kemerdekaan rakyat Palestina. Iya, apa aja sih peran dari PLO ini? Ada beberapa. Yang pertama ada namanya yaitu diplomasi internasional. Kamu tahu nggak sih apa itu diplomasi internasional? Pernah dengar aja sih, tapi nggak tahu apa itu dari diplomasi internasional. Jadi diplomasi internasional itu PLO mendapatkan pengakuan dari dunia atas kemerdekaan Palestina pada tahun 1974. Kemudian apalagi tuh dari PLO. ya. Ya, dan PLO juga diakui sebagai wakil sah atas rakyat Palestina oleh PBB. Oh, jadi kalau mengenai PLO ini cukup panjang juga ya mengenai ini tuh.
banyak loh penjelasan-penjelasan tentang PLO ini. Ada juga peran penting perjuangannya dan faktor pentingnya juga ada. Yang ada beberapa fakta penting ya. Yang pertama yaitu PLO itu didirikan dari berbagai faksi, termasuk Fatah, Front Populer untuk Pembahasan Palestina atau PFLP dan lain-lain. Terus ada juga pada tahun 1988 tuh itu PLO ini mengadakan deklarasi kemerdekaan negara Palestina di Aljazair. Boleh juga penjelasan dari kamu. Ya, jadi itu ya sedikit tentang PLO. Namun sepertinya peran PLO sekarang sangat sulit ya. Mungkin karena yang dihadapinya itu negara Israel yang dibantu oleh Amerika. Jadi kan melihat kondisi Palestina itu kayak lebih kasihan gitu lah. Kayak penduduknya itu kayak udah banyak jadi korban gitu loh dari Palestina. Iya, mereka membom bukan ke tempat-tempat militernya, tetapi ke tempat rakyat sipil. Ya, begitulah kejamnya Israel itu kan. Dan mungkin sebenarnya sudah banyak lah upaya-upaya dari PBB ya untuk menenangkan situasi ini. Namun karena yang dihadapi itu negara-negara berkembang, negara maju, Militer gitu. ya, negara dengan militer yang kuat, ditambah juga dengan Israel yang dibantu oleh Amerika. Ya begitulah. Tapi kalau boleh tahu, ada nggak sih negara lain yang membantu Palestina ini dari serangan Israel itu? Sudah banyak, tentu pastinya. Mereka kalau tidak membantu dari peralatan senjata, mereka membantu dari makanan, dari pokoknya Dari pangan-pangan gitu. iya, pangan-pangan gitu. Namun sempat juga loh daerah Palestina ini diboikot oleh mereka, oleh Israel. Itu kejamnya Israel kepada negara Palestina. Iya, itulah makanya didirikan PLO. Namun karena situasi tambah memanas, kamu juga pernah dengar nggak sih sekarang akan ada dunia perang ketiga? Iya, kebetulan kan di TikTok itu kan semuanya ada informasi gitu kan. Kayak Indonesia ini mau perang dunia yang ketiga. Iya. Jadi apa benar Indonesia ini mau perang dunia ketiga untuk membantu Palestina dari penjajahan Israel itu? Sepertinya kalau digadang-gadang akan ada, karena Israel juga menyerang Iran kan, dan Iran pun menyerang balik ke Israel. Jadi kalau dipikir-pikir sampai kapan lah ya negara itu kayak nggak apa namanya? Akan baik-baik saja. Ya begitulah. Itulah yang namanya perang politik antar negara. Dan itu tidak hanya sekadar perang politik, perang militer. Dan sebenarnya tujuan Israel merebut Palestina ini sudah jelas ya, ada pernah dijelaskan. Namun mungkin ada penjelasan lebih lanjut, kita tengok saja di internet. Jadi sahabat-sahabat semua, kesimpulan dari PLO adalah untuk mewakili rakyat Palestina dalam memperjuangkan negara mereka yang dijajah oleh negara Jepang.